Tukang kebun itu meski sudah tua tapi masih bertenaga. Ketika Pak Joni ditugaskan oleh atasannya untuk mengelola perkebunan teh di daerah Ciwidey, Bu Lastri terpaksa ikut dengan suaminya dan anak-anak mereka dititipkan pada neneknya di Yogyakarta karena kedua anaknya harus tetap bersekolah. Dan di tempat pindah mereka yang baru itu adalah sebuah pulau kecil di mana penduduknya masih terbelakang pola pikirnya. Di tempat tugas barunya, Joni mendapatkan sebuah rumah dinas di perkebunan yang lengkap dengan segala fasilitas. Bu Lastri merasa sangat senang menempati rumah itu. Dengan suasana alam pedesaan, di sini Bu Lastri bisa menghindari dari amat. Setelah 3 bulan berada di pulau terpencil itu, kehidupan rumah tangga Bu Lastri masih berjalan normal seperti biasanya. Hingga suatu hari suaminya menawarkan pada Bu Lastri seorang tukang kebun untuk merawat pekarangan rumah dinas yang ditempatinya. Dan sekalian sebagai penjaga rumah, sebut saja dia namanya Pak Dadang. Ia adalah seorang laki-laki yang berusia 55 tahun, namun posturnya masih nampak kekar dan atletis. Pak Dadang adalah seorang lelaki pekerja keras. Ia hanya memiliki sebidang tanah yang selalu digarapnya sendiri dan ditanami sayur mayur untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Istri Pak Dadang telah 7 tahun meninggal dunia. Kini ia hidup sendiri tanpa mempunyai anak. Ketika ia ditawari Pak Joni untuk bekerja di rumah dinas perkebunan, Pak Dadang dengan sangat senang hati menerima tawarannya itu. Apalagi Pak Dadang diberi sebuah kamar di belakang rumah dinas itu. Parah sekali lelaki tua itu nampak sangat sedikit menakutkan dalam pandangan Bu Lastri ketika pertama kali diperkenalkan oleh suaminya. Namun lama-kelamaan Bu Lastri sudah terbiasa berhadapan dengan Pak Dadang yang berparas kurang tampan itu. Apalagi Pak Dadang orangnya sangat rajin membersihkan pekarangan rumah dan terkadang sering membantu Bu Lastri menanam bunga. Sayuran hingga rasa ketakutan Bu Lastri pada Pak Dadang mulai hilang dengan sendirinya karena sering bertemu setiap waktu. Bu Lastri tak menyadari ketika seringnya pandangan Pak Dadang meliriknya saat itu berjongkok menggemburkan tanah perkebunan. Buah pepaya Bu Lastri sangat menggiur indah hingga membuat Pak Dadang terbawa suasana. Namun Pak Dadang tidak berani berbuat macam-macam pada istri Pak Joni yang telah berbaik hati memberinya pekerjaan. Meskipun sebagai tukang kebun, Bu Lastri yang telah lama tidak merasakan kesenangan, kini Bu Lastri sangat merindukan kejadian itu. Suaminya Mas Joni tak mampu mengimbangi berkolaborasi dengan lama, hingga membuat Bu Lastri frustasi dan kecewa selalu. Di suatu senja Bu Lastri melihat Pak Dadang, seketika Bu Lastri langsung terkesima saat melihat Pak Dadang sedang buang air kecil sambil bermain dengan juniornya. Di balik pohon nangka sedang memegang junior yang tinggi dan besar itu. Bu Lastri mengetahui dari balik kacamata jendela rumahnya. Bu Lastri memandang terong Pak Dadang. Bu Lastri tidak ingat lagi status sosialnya yang keturunan ningrat dan sebagai seorang istri sah Mas Joni. Saat itu yang terbayang dalam pikirannya betapa enaknya tanaman terong Pak Dadang. Pengalaman Bu Lastri saat dengan amat telah membangkitkan semangat berkolaborasi. Pak Dadang memang dengan sengaja melakukan itu karena bagaimanapun juga Pak Dadang telah mengetahui bahwa ibu muda itu sedang menyaksikannya dari balik jendela berkaca hitam. Pak Dadang sudah tahu kebiasaan Bu Lastri yang sering duduk menghadap jendela setiap sore sambil menyeduh secangkir teh manis hangat. Maka dengan disengajanya lagi Pak Dadang memancingnya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Pak Dadang untuk memancing semangat ibu muda istri Pak Joni. Maka dengan disengajanya lagi Pak Dadang memancingnya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Pak Dadang untuk memancing semangat ibu muda istrinya Pak Joni. Adapun untuk berbuat selanjutnya Pak Dadang tidak berani macam-macam. Pandangan Bu Lastri terbelakang lebar ketika melihat tanaman terong Pak Dadang. Karena jarak pohon nangka dengan tempat Pak Dadang berdiri hanya berjarak 2 meter dari jendela tempat Bu Lastri nonton Pak Dadang. Bu Lastri pun ikut terbawa suasana saat melihat atraksi Pak Dadang. Tuntas sudah atraksi Pak Dadang, dan Pak Dadang berpura-pura tidak tahu kalau ibu muda itu menyaksikan betapa indahnya atraksi Pak Dadang yang barusan.
Lalu Pak Dadang berjalan masuk ke dalam rumah dinas itu menuju kamar mandi. Ketika saatnya makan malam tiba, Pak Joni mengajak Pak Dadang untuk makan bareng bersama. Hidangan malam yang disediakan oleh Bu Lastri disantap habis oleh Pak Dadang. Dalam pikirku, Bu Lastri bila seorang dengan lahap menyantap makanannya hingga tuntas, lelaki tersebut pasti sangat lahap juga dalam menjalin kasih. Malam itu Pak Dadang seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa di hadapan ibu muda itu. Walaupun Pak Dadang tahu bahwa Bu Lastri selalu memperhatikan gerak-geriknya di saat mereka bertiga makan bersama. Walaupun Pak Dadang hanya bercelana komprang hitam, namun Bu Lastri sangat tahu di balik celana lebarnya tersembunyi junior yang gagah dan perkasa sebesar pisang tanduk. Malam itu Bu Lastri gelisah saat berada di tempat tidur. Di sampingnya sang suami sudah tidur pulas. Sementara Bu Lastri kemudian beranjak bangun ke ruang dapur untuk menghilangkan hausnya. Dan setibanya di dapur dikejutkan oleh suara Pak Dadang yang menyapa ramah. "Belum tidur ya Bu?" "Oh iya Pak Dadang, saya haus nih dan mau minum. Saya susah tidur malam ini Pak Dadang." "Nggak tahu tuh kenapa malam ini saya sulit sekali tidur." "Oh mungkin ibu banyak pikiran barangkali," kata Pak Dadang. "Atau ibu masuk angin dan nggak enak badan jadi susah tidurnya." Lalu Bu Lastri ikut duduk di sebuah kursi plastik yang tanpa sandaran. Yang kemudian Bu Lastri terus menanggapi ucapannya Pak Dadang sambil bercerita ngalor ngidul. "Ya Pak, mungkin saya masuk angin nih." Dan tanpa disuruh oleh Bu Lastri, Pak Dadang telah berdiri di belakang Bu Lastri seraya berbisik ke ibu muda itu. "Ibu, saya bantu pijit ya biar hilang masuk anginnya." Sambil Pak Dadang mulai memijat dengan lembut Bu Lastri. Bu Lastri lalu menganggukkan kepalanya, tanda setuju untuk dipijat oleh Pak Dadang. Tangan kekar Pak Dadang serasa hangat dan geli dirasakan oleh Bu Lastri ketika memijat. Pijatan Pak Dadang naik ke atas. Pijatan Pak Dadang serasa nikmat dirasakan oleh Bu Lastri. Dan pada saat yang bersamaan sesuatu yang mengeras dan hangat menyenggol Bu Lastri. Pak Dadang tak hanya memijat bagian punduk dan leher Bu Lastri, akan tetapi juga Pak Dadang mulai memancing juniornya untuk mendekati Bu Lastri. Perempuan itu mulai terbawa suasana yang dipancing junior Pak Dadang. Entah disengaja atau tidak, Pak Dadang mulai berani memijat ke sebagian barang antiknya. Bu Lastri semakin terbawa suasana ketika dengan tiba-tiba Pak Dadang berani lebih dekat. "Apa ibu ingin bermain dengan juniorku? Ayo Bu, bilang aja, jangan malu-malu. Saya tahu kalau ibu sangat menginginkannya malam ini. Dan saya tahu bahwa Pak Joni tidak pernah memberikan yang spesial ke aku." Bu Lastri bagai terhipnotis dengan ucapan laki-laki tua itu. Dan seketika itu Bu Lastri diarahkan ke kamar Pak Dadang. Bu Lastri pasrah mengikuti hasrat yang mengalir. Meski Pak Dadang telah berusia lanjut, namun cara ia memperlakukan wanita sangat romantis. Ibu muda yang cantik beranak dua itu tak menghiraukan lagi keadaan sekitarnya, tak peduli bahwa suaminya sedang berada di rumah. Kenikmatan itu telah membuat Bu Lastri jadi meracau tak karuan. "Ayo Pak Dadang, buruan, aku sudah tak sabar lagi. Cepat Pak. Kapan saja kalau Bapak mau, saya selalu bersedia ke kamar Bapak." Pak Dadang, tukang kebun, telah membuat nyonya majikannya mengarang manja minta dimanjakan. Sudah lama Pak Dadang merindukan untuk dapat menjalin kasih dengan perempuan cantik keturunan ningrat ini. Namun baru malam itu Pak Dadang dapat memanjakan istri Pak Joni. Nah, terima kasih, itu adalah alur cerita untuk hari ini ya. Pastinya akan bertemu lagi dengan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.